Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-temanku semuanya. Kali ini kita akan membuat peta, yaitu dengan elemennya yang akan kita lakukan itu ada georeferencing, digitasi, analisis bobot, dan scoring nantinya. Lalu nanti seperti biasa kita akan membuat layout peta sesuai dengan kaidah dan elemen wajib yang harus ada di dalam layout ya. Lalu untuk langkah yang pertama, kita seperti biasa buka ArcMap, lalu kita masuk ke new map ya, blank map ini, lalu kita klik OK. Nah, untuk di sini jangan lupa untuk kita mengatur koordinatnya menjadi WGS 1984 UTM zone 49S, lalu kita klik OK. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan gambar JPEG-nya ke dalam ArcMap. Kita masukkan ke dalam table of content, muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK dulu saja. Nah, di sini adalah peta dari itu ya, peta tematik di Kabupaten Kendal ya, tertulis ini tahun 2019, yaitu peta penggunaan lahan Kecamatan Kendal Kota. Jadi ini berada di Kota Kendal, yang dimana ini ada di Kecamatan Kendal Kota. Lalu untuk yang selanjutnya seperti biasa kita melakukan bukan digitasi akan tetapi georeferencing. Yang pertama kita langsung saja di toolbar ini ada georeferencing, kita klik add control point. Nah, yang pertama lalu kita ambil titik yang nantinya akan kita georeferencing itu ada 4, yaitu titik yang berada di pojok-pojok ya, 1, 2, 3, dan 4. Di situ nanti yang kita akan ambil titiknya. Kita ambil saja dulu titik pertama, semakin di zoom semakin baik atau semakin akurat. Oke. Lalu jangan lupa untuk dimasukkan ininya ya, koordinatnya nanti. Kita zoom out dulu. Nah, oke, kita klik kanan lalu DMS longitude and latitude dengan longitude-nya itu 110 dan minutes-nya itu 10, second-nya 0. Lalu untuk latitude-nya ada 6, minutes-nya kita isi 54 dan second-nya 0, sesuai dengan yang ada di sini ya. Jangan lupa ini untuk east dan south. Lalu kita klik OK. Kalau tabelnya hilang seperti biasa kita klik kanan lalu zoom to layer. Lalu kita zoom in lagi, kita ambil titik silangnya ini antara longitude dan latitude-nya. Oke, kita zoom out. Oke, setelah kita zoom out, sama seperti tadi kita klik kanan, input DMS longitude and latitude. Dengan longitude kita tulis 110, minutes 14, second 0, latitude-nya 6, 54, second 0, dan ini di south. Lanjut ke titik yang ketiga. Oke, gambarnya agak sedikit kurang jelas ya. Langsung kita DMS longitude latitude dengan longitude-nya itu 110, minutes-nya 14 dan second-nya itu 0. Lalu latitude-nya itu 6, minutes-nya 56 dan second-nya 0. Oke.
lalu yang titik yang terakhir ya, titik yang keempat, kita zoom in, semakin detail semakin bagus. Klik, lalu kita zoom out. Klik kanan, input. Untuk longitude kita isi 110 dan minusnya 10, secondnya 0. Ini second 0, latitude-nya 6 dan 56. Di sort, lalu kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk kita zoom to layer. Nah, supaya kembali lagi ke dalam bentuk peta full screen-nya ya. Lalu setelah ini kita langsung saja lihat di view link table. Nah, ini untuk TMS errornya hanya satu saja, berarti mendekati sempurna ya. Lalu kita masuk ke georeferencing dan kita rectify. Nah, di sini jangan lupa untuk formatnya ini adalah TIFF atau TIFF ya. Lalu kita klik save. Nah, maka sudah tersimpan bentuk TIFF-nya. Nah, kita lalu add data untuk memasukkan TIFF yang tadi. TIFF yang tadi saya kasih nama kendall-jenner.tiff, kita add. Nah, lalu untuk JPEG-nya ini bisa di remove. Nah, oke. Jadi ini langkah-langkah untuk georeferencing di Kota Kendal ya. Lalu untuk yang selanjutnya nanti kita akan digitasi. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya untuk digitasi, kita langsung saja bisa menggunakan toolbar editor ini. Nah, untuk editor ini sebelumnya kita nanti akan menggunakan langkah start editing dan lain-lain ya. Tapi sebelum sampai sana, kita terlebih dahulu untuk membuka katalog. Nah, untuk di katalog ini, jika teman-teman tidak ada katalog sini, bisa pencet katalog dari sini ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya dicari lokasi tempat folder di mana kita menyimpan tempatnya. Ini saya nyimpan di tempat saya. Nah, sini lalu langsung saja klik kanan dan new, lalu save file. Nah, di sini nanti kita akan membuat batas administrasi. Itu menggunakan feature type-nya yaitu polygon dan descript, dan koordinatnya menggunakan WG 1984 GTM Zone 49S. Oke dan oke. Lalu nanti kita juga akan ada beberapa juga yang akan kita gunakan ya. Jadi sekalian saja kita bikin sama kayak tadi. Ini jalan menggunakan feature type polyline, koordinatnya new lagi, save file. Kita untuk jaringan sungai, polyline, save file. Penggunaan lahan menggunakan polygon, dan yang terakhir toponim menggunakan polygon. Oke, yang selanjutnya kita bisa langsung itu ya, klik editor.
kita start editing. Nah, nanti untuk start editing kita nanti bisa langsung menitikinya. Sebelumnya untuk kita menitikin untuk digitasi, kita membuka dulu create future yang ada di toolbar editor. Kita buka, lalu kita pilih batas administrasi dan pastikan ini ada di Polygon, dan sekarang kita bisa langsung memulai untuk digitasi. Oke, maka sudah selesai kita digitasi untuk batas administrasi di Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal. Nah, lalu untuk langkah yang selanjutnya, jangan lupa untuk kita save edit dan di stop edit. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa ini sudah kita digitasi untuk wilayah Kabupaten Kendal, Kecamatan Kendal. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan melihat jaringan, membuat digitasi jaringan jalan. Caranya sama seperti tadi dengan cara editor, start editing, dan di create future-nya kita pilih jaringan jalan dan line. Untuk warna, saya kasih warna merah dulu supaya nantinya kita bisa melihat dan bisa membedakan warna jalannya ya. Oke, langsung saja. Sini nanti akan dipisahkan jenis jalannya ya. Untuk sesuai di peta ini, di legendanya ada jalan kolektor dan jalan lokal. Nanti kita pisahkan untuk jalan yang kolektor tuh yang ini, dan untuk jalan yang lokal tuh yang kecil-kecil tuh ya.
Oke, ketika sudah semua untuk jaringan sungainya, kita save edit lalu stop editing. Nah, untuk jaringan sungai ini coba saya kasih warna biru dulu biar ada membedakannya. Terus untuk yang selanjutnya ini ada toponim ya. Untuk toponim kita langsung aja start editing dan pilih toponim. Oke, untuk toponim di sini yang hanya saya ambil itu hanya perkantoran saja. Untuk perkantoran di sini terlihat warna ungu cerah ya atau warna pink. Warna ungu cerah ada apa saja di sini. Oke. Langsung saja kita digitasi. Ya, oke. Jika sudah selesai, sama seperti tadi, save edit, lalu stop editing. Nah, untuk yang terakhir ini adalah penggunaan lahan, yang dimana di penggunaan lahan ini ada beberapa klasifikasi ya di sini ya. Ini nanti kita hanya mengambil yang kecil-kecil saja, seperti yang warna hijau, warna oranye, warna biru kotak-kotak, dan yang warna seperti ini. Untuk warna hijau adalah hutan atau kebun, lalu untuk yang warna oranye adalah pemukiman, dan untuk yang petak-petak ini sawah irigasi dan tambak ikan yang menjorok ke arah utara atau ke laut. Nanti kita untuk penggunaan lahan sementara itu dulu saja. Sebelum jauh sampai sana, kita klik dulu untuk penggunaan lahan, kita klik kanan lalu open attribute table, yang dimana nanti kita langsung kepada option dan add field dulu. Add field ini berguna nanti kita supaya tidak lupa untuk mengklasifikasikannya untuk memberikan nama. Itu kita tulis teks dan beri nama fieldnya keterangan. Oke, lalu kita oke. Dan kalau kita mau juga luasnya nanti juga bisa. Oke, kita silang dulu, kita digitasi dulu untuk penggunaan lahan ini. Editor, start editing, lalu penggunaan lahan dan polygon. Langsung saja.
Oke, ketika sudah semua maka akan kita beri nama nantinya yaitu perkebunan ya. Jangan lupa untuk editor, save edit. Lalu untuk pada penggunaan lahan di layer ini kita klik kanan, open attribute table dan berilah keterangan di sini. Kita blok semua hingga bawah, kita kasih keterangan, klik kanan, field calculator dan kita beri tanda petik dengan nama kebun. Lalu kita klik enter dan oke. Ya, maka akan sudah diberi nama semua bahwa ini menandakan ini adalah kebun ya. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan memberi nama perumahan. Nah, untuk perumahan ini yang warna orange ini ya. Sama seperti tadi, kita pastikan dulu di create feature-nya sudah aktif, lalu kita langsung lanjut untuk perumahan.
Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah pembobotan dan scoring. Untuk pembobotan dan scoring di sini nantinya kita akan melihat di penggunaan lahan ya yang ada di sini. Nah, untuk penggunaan lahan ini bisa kita cek dulu. Oke, nah di sini. Nah, untuk penggunaan lahan bisa kita lihat nantinya. Nih kita kasih warna yang sedikit itu ya, transparannya agak sedikit lebih banyak supaya nanti kita bisa lihat juga dengan gambar JPEG yang ada di belakangnya. Oke, mungkin saya ngasih sekitar 20 saja, nggak sampai banyak. Nah, biar kelihatan samar-samar. Lalu untuk di pengisian analisis pembobotan dan scoring, kita langsung saja di penggunaan lahan, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, yang dimana ini hasil kita digitasi tadi sudah muncul ya di sini ya. Ada sebanyak 89. Di sini ada keterangannya kebun, pemukiman, dan sawah dan tambak. Nah, untuk di sini kita langsung saja add field. Nah, untuk add field sini bisa kita isi. Add field sini adalah nilai, atau kita isi short integral aja, nilai dan bobot. Oke, lalu ada skor ya nantinya ya. Skor. Oke. Nah, untuk di sini nanti untuk penilaian bobot dan skor ini nanti tergantung. Kalau untuk saya sendiri nantinya akan menuliskan bahwa untuk kebun ini memiliki bobot sekitar 1 hingga 5, dan untuk pemukiman saya 1 hingga 7. Untuk sawah saya pilih pembobotannya dengan nilai 1 hingga 4 dan tambah 1 hingga 2. Nah, di sini nanti kita akan lihat sekalian dan menuliskan. Oke, lalu untuk sini langsung saja kita start editing. Nah, untuk kebun di sini saya blok ya. Untuk kebun saya blok, lalu untuk bobot saya klik kanan, lalu field. Kebun adalah 5. Oke, lalu untuk pemukiman adalah 7. Untuk sawah adalah 4 dan tambak adalah 2. Oke, langsung saja kita memberikan nilai ya. Untuk nilai ini tergantung kita mau memasukkan berapa saja. Nah, untuk kebun ini saya kasih nilai
Lalu untuk pemukiman dengan skor 1 hingga 7. Oke. Lalu untuk sawah dengan range 1 sampai 4. Mari kita isi untuk nilainya. Dan tambah. Oke, langsung saja kita di skor ini kita klik kanan, lalu kita field calculator, yang dimana kita kasih perintah ini ya teman-teman, nilai dikali bobot. Lalu klik OK, maka akan muncul semua hasil pembobotannya adalah skornya segini. Nah, mungkin untuk ini kita editor, kita save edit dan kita stop edit. Maka sudah selesai untuk pembobotan dan scoringnya. Nah, lalu untuk yang lainnya kita bisa memberikan ini ya kategori untuk jaringan jalannya dan lain-lain dengan cara kita langsung saja kita jaringan jalan, kita klik kanan lalu kita properties. Nanti akan kita klasifikasikan antara jalan primer dan jalan kolektor dan jalan lokal. Oke, langsung saja kita ke simbologi, lalu ke kategoris dan keterangan. Kita add value. Nah, di sini muncul untuk jalan arteri. Untuk jalan arteri kita kasih keterangan dengan ketebalan 3 dan jalan kolektor dengan ketebalan 2 berwarna merah. Lalu kita klik OK. Atau apabila terlalu tebal bisa kita kecilkan menjadi 1. Mungkin bisa kita tambah lagi menjadi 1,5 supaya lebih ideal. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita bisa memberi pewarnaan toponim. Untuk pewarnaan toponim sini saya karena ini adalah perkantoran atau jasa pemerintahan, saya kasih warna ini. Oke. Nah, lalu untuk yang selanjutnya penggunaan lahan, kita langsung saja untuk bisa mengkategorikannya di setiap tempat penggunaan lahannya ya, di setiap penggolongannya. Seperti tadi ada kebun, pemukiman, sawah, dan tambak. Lalu kita masuk kategoris dan kita masuk di keterangan. Lalu kita add value. Nah, di sini kita sesuaikan saja dengan peraturan pewarnaannya. Untuk kebun diberi warna hijau. Untuk pemukiman ini, lalu untuk sawah ada sawah persawahan. Oke, pertanian ya. Lalu untuk tambak kita kasih perikanan. Oke, ketika sudah kita langsung klik OK saja. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Jadi begitu, kita langsung ke tahap selanjutnya untuk membuat layout. Nah, oke, untuk pembuatan layout, ini pembuatan layout kita samakan saja dengan layout yang ada di contoh gambar peta dasarnya ini. Untuk contohnya nanti kita bisa samakan ini ya nantinya. Oke, langsung saja kita ubah ke layout view. Nah, untuk di layout view ini kita langsung saja karena kita nantinya akan membuat peta dalam bentuk horizontal. Kita klik file lalu kita
ubah page and print setup. Nah, di sini kita menggunakan ukuran A3. Oke, dengan posisi landscape. Oke. Nah, kita sudah, maka kita langsung saja membuat layoutnya. Untuk langkah pertama, kita membuat garis tepi dulu yang bagian terluar dengan menggunakan shape. Lalu setelah menggunakan shape, kita bikin dulu garis tepinya. Oke, maka sudah selesai untuk pembuatan layout. Nah, lalu untuk yang selanjutnya jangan lupa kita untuk save dan kita export maps. Nah, untuk export maps ini kita letakkan di folder yang biasa kita simpan. Dan langsung saja ya save. Ya, maka ketika nanti dibuka langsung sudah keluar hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk step langkah-langkah bagaimana cara membuat peta mulai dari geoprocessing, digitasi hingga input, analisis, pembobotan dan scoring, dan
Seperti inilah hasilnya peta dasarnya serta dalam proses pembuatan layout. Mungkin cukup sekian yang bisa saya informasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tinggal dan terima kasih.